Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imran Azhar. Salam dari saya untuk Indonesia. Berikut saya akan mencoba menyajikan sebuah video tentang IPAL mini. IPAL mini ini merupakan instalasi pengolahan air limbah dalam bentuk mini. Kenapa dia dalam bentuk mini? Karena dia hanya bisa mampu mengolah air limbah dalam jumlah sedikit. Berbeda dengan industri-industri yang menghasilkan air limbah dalam jumlah banyak, tentu akan membutuhkan IPAL yang sangat luas. Terus bagaimana dengan industri dan laboratorium yang hanya menghasilkan air limbah dalam jumlah sedikit? Tentu tidak relevan antara produksi, antara kegiatan yang dilakukan dengan biaya yang dibutuhkan untuk merancang IPAL yang sebenarnya. Nah, dan untuk itu saya mencoba untuk merancang dan mendesain IPAL mini ini untuk menjawab permasalahan yang terjadi di industri-industri dan laboratorium yang hanya menghasilkan air limbah dalam jumlah sedikit. Berikut saya akan coba sajikan atau perlihatkan detail-detail bagian-bagian dari IPAL mini. Ya, inilah alat IPAL mininya, yang mana IPAL mini ini terdiri dari beberapa kolam, atau di sini saya istilahkan kolom karena dalam ukuran kecil, ya, terdiri dari beberapa kolom yang diisi dengan beberapa material yang berbeda. Di mana kolom pertama, 4 kolom pertama ini saya isi dengan arang, kemudian kolom kedua merupakan bak penampung, kemudian kolom ketiga penyaring lagi atau penyerap lagi yang berisi dengan cangkang langkitan, yang keempat bak penampung. Yang saya lengkapi dengan genjer, kemudian eceng gondok, kemudian ikan. Bisa kita lihat ikannya. Sebagai untuk penyaring terakhir, kita menggunakan saringan pasir dan batu. Ya, bisa kita lihat di sini. Bisa kita lihat ada 4 kolom. 4 kolom ini adalah pengolahan air limbah yang pertama, di mana ini ada 4 kolom ini memang dikhususkan, yang ini untuk oksidator, ini untuk basa, berikutnya untuk asam, kemudian ini untuk reduktor. Sengaja dipisahkan karena kalau oksidator dengan asam itu akan reaktif. Kita takutnya nanti dia berinteraksi reaktif kalau sudah menumpuk dalam jumlah banyak. Kemudian berikutnya ada 4 kolom kedua, itu bak penampungnya, yang mana kolom yang pertama ini dengan kolom kedua dihubungkan dengan lubang di bagian bawahnya. Nanti air akan mengalir di bagian ini, ya. Kemudian sekat ini sengaja dibuat rendah supaya air nanti kalau sudah penuh dia akan mengalir ke kolom berikutnya, ya, berisi cangkang legitan. Nah, kemudian ini juga ada lubang di bawahnya, nanti akan mengalir ke kolom penampung yang berisi tanaman genjer. Sama-sama kita ketahui tanaman genjer merupakan salah satu tanaman yang dapat menyerap logam atau menyerap zat-zat beracun. Nah, kemudian setelah ini air ini penuh, nanti dia akan mengalir ke kolam yang berisi eceng gondok dan ikan, ya. Kemudian apabila ini sudah penuh, nanti sengaja rendah, kita menggunakan gaya gravitasi saja dan aliran fluida saja di sini. Apabila sudah penuh, nanti dia akan mengalir ke saringan pasir dan keluar melalui keran ini. Nah, untuk jelasnya materialnya nanti akan saya coba jelaskan. Berikut material-material yang digunakan dalam IPAL mini yang berfungsi untuk mengolah air limbah, ya. Selain material ini juga ada di situ tanaman genjer tadi, eceng gondok, dan ikan yang sama-sama kita ketahui bisa menyerap logam dan kotoran-kotoran pada air. Nah, selain itu saya menggunakan arang dari batok kelapa. Batok kelapa ini saya jemur sampai kering. Setelah kering kemudian saya bakar dan saya ambil arangnya. Nah, tidak perlu dihaluskan karena saya menginginkan arangnya yang dalam ukuran besar. Tujuannya supaya aliran
air limbah itu besar. Karena di sini saya hanya menggunakan gaya gravitasi dan sifat aliran fluida untuk mengalirkan air limbah. Ya. Arang dari batok kelapa ini saya aktifasi dengan menggunakan sebagian dengan KOH dan sebagian lagi dengan HNO3. Dengan KOH saya atur pH-nya antara 10 sampai dengan 13 yang saya fungsikan untuk menyerap logam-logam dan menyerap zat asam. Kemudian sebagian lagi saya aktifasi dengan menggunakan HNO3. Saya atur pH-nya pada pH 3 sampai 5. Saya fungsikan selain menyerap logam-logam dan kotoran-kotoran juga akan menyerap atau menetralkan zat basa. Berikutnya cangkang langitang. Cangkang langitang ini saya dapatkan dari penjual di Pantai Padang. Ukurannya seperti ini, bentuknya seperti ini. Kemudian saya haluskan, saya bersihkan dan saya haluskan hingga ukurannya seperti ini. Tidak perlu halus karena kalau dia halus akan menghambat dari aliran air limbah tadi. Cangkang langitang ini saya aktifasi dengan menggunakan HNO3. Ya, dan ini merupakan sangat efektif untuk menetralkan asam karena di dalam cangkang langitang ini banyak mengandung kalsium, alumina dan sebagainya yang dapat menjernihkan air. Kemudian saya gunakan batu gunung. Kenapa batu gunung ini saya gunakan? Karena batu gunung belum berinteraksi dengan zat-zat lain, zat-zat pengotor. Nah, batu gunungnya yang saya ambil adalah yang berwarna putih. Yang paling efektif itu adalah batu apung karena banyak mengandung kalsium dan alumina. Nah, saya ambil warnanya keputih-putihan ini karena berwarna keputihan ini pada umumnya batu ini mengandung lebih banyak kalsium dan alumina dan silika. Nah, saya berharap walaupun fungsinya di sini sangat sebagai penyangga dari arang dan cangkang langitang, saya berharap walaupun fungsinya seperti itu, dia juga bisa mengoptimalkan penyerapan kotoran-kotoran dan logam-logam dari air limbah. Kemudian saya gunakan pasir sengaja saya ambil dari pasir laut karena pasir laut mengandung banyak garam, sehingga saya berasumsi di dalamnya sudah berinteraksi dengan garam-garam. Dan garam-garam ini tentu akan berinteraksi dengan zat-zat pengotor dari air limbah nantinya. Nah, inilah material yang berperan dalam mengolah air limbah selain eceng gondok, lenjer dan ikan. Bagaimana kemampuan dari arang dan cangkang langitang nanti akan saya coba paparkan. Kalau batu karena fungsi utamanya di sini sebagai penyangga dan pasir sebagai penyaring, jadi saya hanya menjelaskan bagaimana efektivitas penyerapan atau kerja dari arang dan cangkang langitang. Berikut saya akan coba membuktikan bagaimana kinerja dari arang dan cangkang langitang. Ini saya sudah menyiapkan air limbahnya, yaitu HCl 0,1N. Ini sudah bisa dikatakan air limbah karena ini dibuat larutannya tanggal 5 bulan 3 tahun 2018. Tahun 2018, sudah 2 tahun lebih. Tambah lagi sekarang ini tidak ada praktikum karena pandemi, sehingga ini akan terbuang begitu saja. Kita coba buktikan. Kita tuang dulu sedikit HCl-nya, kemudian kita coba cek pH-nya. Kita coba cek pH-nya. Ini pH-nya berada di antara 1 dan 2.
Kemudian kita coba masukkan HCl-nya ke dalam arang, kira-kira segini saja. Kita kocok supaya dia berinteraksi secara merata. Kita diamkan sejenak. Kenapa harus didiamkan sejenak? Supaya dia bisa berinteraksi secara sempurna antara selnya dengan arangnya. Terus bagaimana aplikasinya dengan ipalnya? Kalau pada ipalnya juga akan terjadi pengendapan atau pendiaman secara bertahap atau beberapa lama. Karena di sana tunggu penuh dulu baru dia mengalir ke kolam berikutnya, kolam pengolahan berikutnya. Jadi membutuhkan beberapa waktu juga. Kalau di praktikum biasanya itu yang air limbahnya itu 20 ml kurang lebih itu bisa dimasukkan, karena pada titrasi itu hanya menggunakan titran pada umumnya 10 ml dan titrat 10 ml. Jadi jumlahnya cuma 20 ml dan 20 ml kemudian kita tuangkan ke dalam ipalnya. Kemudian itu akan kita tambah terus. Jadi tidak langsung sekaligus dimasukkan tetapi bertahap, sehingga air limbah itu akan berinteraksi dulu sampai dia penuh, baru dia mengalir ke kolam berikutnya, yaitu cangkang lanjutan. Ya, kita coba aduk dulu, kita cek pH-nya. Ini pH-nya sudah mulai turun, sudah mulai nampak di atas 2, sekitar 2, yang tadi sekitar 1. Cuma dibilang 1 dia mendekati, dibilang 2 dia mendekati 1, yang ini yang berikutnya dibilang 3 dia lebih mendekati 2. Kemudian yang ini kita coba masukkan, karena ini di HCl biasanya lebih efektif dengan cangkang hitam. Kita coba tuangkan ke dalam cangkang hitam. Kita aduk. Nanti kita lihat perbedaannya, perubahannya. Dengan cangkang hitam biasanya nggak butuh lama untuk menetralkan asam. Maka langsung aja kita coba cek. Nggak butuh lama. Tapi pH-nya belum normal, di atas 5. Kita tunggu sejenak dulu biar pH-nya menjadi 7 atau 6. Karena pH normal untuk kita buang ke perairan, air limbahnya adalah berada di pH 6 dan 7. Walaupun pada pengujian ini dia pH-nya 6 di bawah 5 atau di 4, nanti juga akan netral juga, karena di situ kita juga menggunakan pasir, batu gunung, kemudian cangkang hitamnya, kemudian kita menggunakan sistem pengenceran, yaitu menggunakan air. Jadi pH-nya naik tadi antara 4 dan 5. Kita coba lagi cek, karena tidak kita biarkan tadi, kita langsung aja. Kemudian di situ juga di ipalnya juga menggunakan sistem pengendapan. Ini udah mulai naik ke 5 ke 6. Kita tunggu dulu sebentar. Ini perubahannya bisa kita lihat. Sebenarnya dengan arang juga akan perubahan seperti itu, tetapi kalau dengan asam, arang itu agak lambat untuk terjadi perubahan. Maka arang saya
tempatkan di posisi pertama. Kita tunggu sebentar lagi. Jadi bisa kita lihat kemampuan dari arang dan cangkang magitangnya. Kita coba cek lagi. Baru mendekati 6. Kemudian ini kalau ACL ini kan 0,1 N. Pada pengolahan air limbahnya nanti dia tidak 0,1 N, karena pada umumnya ACL ini kita reaksikan dulu dengan NaOH dan lain sebagainya, sehingga kelebihan ACL atau NaOH atau zat lain itu nanti akan menjadi limbah. Nanti kita lihat buktinya. pH-nya udah mendekati 6, tetapi belum 6. Kalau udah 6 kita anggap sudah efektif. Jadi memang kita tunggu beberapa lama supaya kerja dari arang dan cangkang kita itu bisa optimal. Maka di situ saat air limbah dimasukkan, dia tidak langsung naik ke atas, langsung mengalir ke kolom berikutnya, tapi ada proses dulu di dalamnya, baru kalau udah penuh dia mengalir. Kita coba lagi. Ini pH-nya udah mulai 6. Makin lama makin dekat pH-nya. Jadi bisa kita simpulkan kalau arang dan cangkang magitang efektif dalam mengolah air limbah. Dalam hal di sini hasil. Kemudian bagaimana dengan air limbah yang lain? Kalau air limbah asam dan basa kita sudah meminimalisir dengan penggunaan cangkang magitang dan arang. Kemudian kalau limbah senyawa kompleks itu rata-rata dia membentuk endapan. Nanti dia akan mengendap di bagian bawah kolom air limbah, sehingga di kolom kedua bak penampungnya itu saya kasih batu gunanya untuk menahan laju dari endapan untuk menaik ke atas, sehingga dia tidak pindah atau mengalir. Kita coba cek satu lagi, apakah sudah lebih dari 6. Berikut inilah perbandingan dari perubahan pH antara yang belum diolah dengan yang sudah diolah, yang dari pH 1 sampai ke dia menjadi pH 6.
Nah, kemudian bagaimana cara kerja dari IPAL-nya berikut saya akan jelaskan. Tadi sudah sama-sama kita lihat bagaimana mekanisme kerja kinerja dari arang dan cangkang lapitan. Ternyata dia efektif dalam menyerap air limbah. Nah, kemudian kita coba aplikasikan kepada IPAL-nya. Hanya saja di sini kita tidak bisa menunggunya sampai hasil, karena dengan video yang tadi saya rasa sudah mewakili bagaimana efektivitas dalam mengolah air limbah yang di sini. Ya, ini sudah saya siapkan air limbahnya. Air limbah ini merupakan air limbah hasil filtrasi antara sel dengan KOH. Kelebihan KOH ditunjukkan oleh warna merah yang menggunakan indikator PP. Saya lihat dulu pH-nya. pH-nya di sini sini sama-sama kita lihat pH-nya berada di sekitar 9. Ini berarti dia bersifat basah karena kelebihan KOH. Kita tuangkan ke dalam, kalau ini oksidator, ini basah, ini kalau ini oksidator, ini basah. Nah, nanti kita tuangkan ke sini. Ini langsung kita tuangkan. Kalau pada prakteknya nanti karena limbah hasil filtrasinya cuma 10 mili, jadi langsung dituangkan 10, nggak langsung dalam jumlah banyak ini, karena kalau dalam jumlah banyak kita takutkan kurang efektif dalam kinerjanya. Ini sebelumnya juga udah saya coba menambahkan air limbahnya. Ini adalah air limbah ke liter ketiga, itu udah 3 liter baru ini hasilnya. Kita tuang di sini. Ini kenapa dia bisa apa? Karena memang ada ruang sedikit. Kita coba isi, kita sediakan supaya terjadi merata penyebaran air limbahnya. Jadi tidak menumpuk di satu bagian. Karena diharapkan nanti antara zat satu dengan zat lain juga ikut berinteraksi dan bereaksi. Dan ini di bawahnya seperti yang saya bilang tadi ada lubang, sehingga bagian berikutnya bisa terlihat mengalir air di kolom berikutnya. Nah ini kolom airnya. Ini nanti kita isi dulu sampai penuh, nanti baru dia ngalir. Ini baru 3 liter, berarti 4 liter, 5 liter. Berarti sudah 5 liter baru dia ngalir ke sini. Dimana di sini juga sudah tersedia air untuk mengencerkannya. Kemudian ada cangkang langkitang untuk menyerapnya. Kemudian ada genjer juga, ada pasir juga, ada batu juga. Kemudian ada eceng gondok juga, ada ikan juga, ada saringan pasir juga. Dimana di situ saya harapkan air limbahnya sudah normal. Dimana di sini sebenarnya penuh membuang air limbah kalau dia dalam volume encer sudah sebenarnya tidak masalah. Hanya saja kita takutkan kalau kita membuangnya secara terus menerus, takutnya dia menumpuk sehingga mencemari lingkungan. Oleh sebab itu, menurut saya ini sudah menjamin, karena di sini ada penyerapan oleh arang, penyerapan oleh cangkang dengan batu,
kemudian batu gunung, kemudian pengendapan di kolom bawah, kemudian ada pengenceran, ada penyaringan dan penyerapan oleh cangkang hitam, kemudian ada pengendapan juga di kolom atas karena ruang mengalir airnya itu di bagian atas. Berarti kalau zatnya sudah membentuk partikel padat, yang berat dia akan mengendap di bawah. Kemudian di sini juga akarnya nanti akan sampai ke bawah untuk menyerap logam-logam dan kotoran-kotoran. Nah, nanti kalau udah penuh dia akan mengalir ke kolam yang sudah berisi banyak air dan berisi ikan juga. Nah, eceng gondok, genjer dan ikan juga sudah beberapa penelitian efektif dalam menyerap logam. Kemudian cangkang hitam arang aktif, kemudian batu dan pasir efektif juga dalam menyerap. Nah, di sini dalam penelitian, dalam artikel yang saya coba cek, kalau dalam ukuran besar arang itu 100 gramnya mampu mengolah air limbah CPO sebanyak 15 liter. Itu 100 gram. Kalau ini kira-kira ada 2 kilo. Kira-kira ada 2 kilo. Kemudian cangkang hitam kira-kira ada 5 kilo. Kalau 100 gramnya mampu mengolah 15 liter, berarti kalau 2 kilo berarti 15 kali 20 sama dengan 300 liter. 300 liter oleh arang saja. Kemudian dengan cangkang hitam 100 gramnya itu mampu juga mengolah air limbah 15 liter air limbah CPO, di mana kalau 100 gram saja mampu mengolah 15 liter berarti 5 kilo dikali 50 berarti 750 liter air limbah. 750 tambah 300 1050 liter. Sementara air limbah yang di laboratorium hanya memproduksi sekitar maksimal 1 atau 2 liter. Berarti kalau dia 1000 kurang lebih 1000 liter, hitungan kasarnya berarti mampu menampung air limbah sebanyak 500 praktek. 1000 dibagi 2, 500 praktek. 500 kali praktek itu kalau kita kasar-kasarin bisa lah bertahan 6 bulan, kemudian kita lakukan aktivasi ulang. Ini sengaja saya tidak sampaikan ke hasil karena juga kalau sampai ke hasil sayang zatnya, kemudian akan dibutuhkan air limbah yang banyak, kemudian nanti juga akan diencerkan oleh air, diserap oleh apa juga, ini juga ada air, ini juga ada air. Secara otomatis, secara logika kita saja airnya juga sudah akan netral dan sudah bisa dibuang ke perairan. Secara logika kita saja. Jadi akan terasa sia-sia kalau kita sudah melihat video prinsip kerja dari arang dan cangkang hitam, kita juga uji di sini. Tapi nanti pada pelaksanaannya untuk mengolah air limbah ini tetap kita harus menguji sekali sebulan atau sekali seminggu untuk hasil air limbahnya. Nah, untuk kalau di sini saya rancangnya cuma untuk 1 liter dan 2 liter. Kalau ada industri atau laboratorium yang memproduksi air limbah lebih dari itu, bisa dipersiapkan ukurannya. Mungkin lebih besar dari ini atau bagaimana. Ini saya rancang karena saya memperkirakan air limbah yang diproduksi di laboratorium ini hanya sekitar 1 sampai 2 liter. Kecuali yang ditumpuk lama-lama sehingga waktu awal semester air itu harus dibuang. Itu salah satu kerugian dalam kita manajemen kimia, sehingga akan menumpuk air limbah, dan itu tidak bisa kita olah secara langsung kalau dalam jumlah yang banyak. Berarti kalau untuk mengolahnya harus dalam jumlah sedikit-sedikit. Ya, begitulah tentang IPAL mini yang sudah saya desain dan saya rancang untuk
mengolah air limbah laboratorium kimia. Terima kasih.